agama Katolik. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita dapat kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik yang dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Palembang 92,4 FM. Saudara-saudari yang terkasih, kesempatan Mimbar Agama Katolik pada saat ini kita akan mendapatkan inspirasi dari peringatan Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria. Dan kita akan juga mendapatkan inspirasi Injili dari penginjil Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan 51. Baik, saudara-saudari, mari kita membuka hati, menyiapkan diri untuk menerima pewartaan firman Tuhan dari penginjil Lukas sebagai berikut. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatanya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan 51 menceritakan tentang Tuhan Yesus yang pada saat itu berusia 12 tahun. Ketika orang tuanya pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah bersamanya. Setelah perayaan, mereka kembali, tetapi Yesus tetap tinggal di Yerusalem tanpa sepengetahuan orang tuanya. Setelah mencari selama 3 hari, mereka menemukan Yesus di bait Allah sedang berdiskusi dengan para ahli Taurat. Mereka terkejut, tetapi Yesus menjelaskan bahwa ia harus berada di rumah Bapanya. Peristiwa ini menunjukkan pertumbuhan Yesus dalam hikmat
dan kedewasaan rohani, serta pentingnya ketaatan kepada Allah. Injil Lukas ini menjelaskan tradisi tahunan keluarga Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Menyoroti usia Yesus yang 12 tahun, usia yang dianggap penting dalam tradisi Yahudi, ketika seorang anak laki-laki mulai belajar hukum Taurat secara lebih mendalam pada usia 12 tahun itu. Selanjutnya menceritakan juga tentang perjalanan pulang Bunda Maria dan Bapak Yusuf dan ketidakberadaan Yesus di antara rombongan mereka yang kembali pulang setelah merayakan Paskah di Yerusalem. Mereka mencari Yesus di antara kerabat dan kenalan, tetapi tidak menemukannya. Menjelaskan pula di dalam Injil tadi tentang penemuan Yesus di Bait Allah yang sedang berdiskusi dengan para ahli Taurat dan membuat orang yang mendengarnya takjub karena kecerdasan dan segala soal jawab yang diberikannya. Ini sungguh luar biasa. Anak usia 12 tahun berdiskusi dengan orang-orang dewasa yang sudah ahli di bidang Taurat, di bidang pengajaran di Bait Allah. Dicatat juga bahwa reaksi Bunda Maria dan Bapak Yusuf serta jawaban Yesus yang menunjukkan kesadaran akan identitas ilahinya dan tugas yang harus ia penuhi. Menunjukkan bahwa Bunda Maria dan Bapak Yusuf tidak memahami sepenuhnya perkataan Yesus yang tadi menyatakan bahwa Yesus harus berada di rumah Bapanya. Karena secara fisik, secara manusiawi, Bapanya Yesus adalah Yosef. Tetapi perkataan yang disampaikan Yesus bahwa dia harus berada di rumah Bapanya, rumah Bapa yang dimaksudkan Yesus adalah Bait Allah. Nah, rumah Bapa yang dimaksudkan sini bukan lagi Bapa fisik atau Bapa jasmani manusiawi, tapi Bapa yang di sorga. Pertumbuhan hikmat dan ketaatan. Peristiwa ini menunjukkan pertumbuhan Yesus dalam hikmat, kebijaksanaan, dan ketaatan kepada Allah, dan juga ketaatan kepada orang tuanya. Ini merupakan pesan utama dalam bacaan Injil ini. Kendatipun Yesus Tuhan menyadari identitas ilahinya, Yesus yang berusia 12 tahun tetap juga mentaati orang tuanya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menyadari identitas ilahinya dan juga tugas yang harus ia penuhi, meskipun pada usia yang masih muda, yaitu usia 12 tahun. Meskipun Yesus memiliki kesadaran akan panggilannya, tapi ia tetap menunjukkan ketaatan kepada kedua orang tuanya, yaitu Bapak Yusuf dan Bunda Maria. Peristiwa ini juga menjadi peringatan bagi semua orang tua, kita yang menjadi orang tua, untuk membimbing anak-anak kita dalam memahami rencana Allah dalam hidup anak-anak kita. Saudara-saudari, kita memang punya harapan kepada anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tapi bagaimanapun, kita sebagai orang tua tidak boleh egois. Tapi kita harus terus mendengarkan rencana Tuhan yang sangat spesial, sangat spesifik kepada anak-anak kita
yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Supaya anak-anak kita juga mendengarkan panggilan Tuhan dan melaksanakan rencana Tuhan di dalam diri anak tersebut yang mungkin saja tidak persis sama yang kita harapkan. Rata-rata orang tua pada zaman ini punya jumlah anak yang sedikit, mungkin 2 atau 3. Tetapi di antara anak kita, misalnya ada yang tertarik untuk mengikuti panggilan Tuhan, memasuki kehidupan biarawan-biarawati atau menjadi imam, tentu kita sebagai orang tua harus mendoakan dan mendukung kesadaran anak kita akan rencana Tuhan tersebut di dalam diri anak-anak kita, yang mungkin kita menginginkan anak-anak kita menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang berhasil dalam studi, dalam kuliah, dalam karir, dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan sungguh memanggil anak-anak kita untuk bekerja secara lebih khusus, kita harus mengikhlaskan dan mendoakan sebagaimana Bunda Maria dan Bapak Yosef yang mengantarkan Yesus juga mempersembahkan diri untuk karya keselamatan manusia. Dengan itu dunia pun diselamatkan. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini 28 Juni 2025 di dalam kalender liturgi kita merupakan peringatan hati tak bernoda perawan Maria yang terberkati. Peringatan hati Maria tak bernoda dari Santa Perawan Maria dirayakan pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 setelah Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus yang Maha Kudus, Corpus Christi. Apa arti hati Maria yang tak bernoda? Hati Maria yang tak bernoda melambangkan kemurnian dan cinta yang besar dari hati peran Maria yang terberkati kepada Tuhan. Kemurnian ini dinyatakan dalam jawaban ya ketika Bapa pada saat inkarnasi, cintanya kepada dan kerjasamanya dengan Putra yang berinkarnasi dalam misi penebusannya dan kepatuhannya kepada Roh Kudus yang memungkinkannya untuk tetap bebas dari noda dosa pribadi sepanjang hidupnya. Karena itu, hati Maria yang tak bernoda mengarahkan kita kepada kehidupan batinnya yang mendalam, di mana ia mengalami sukacita dan juga duka cita, namun tetap setia, sebagaimana kita juga dipanggil untuk selalu setia. Bagaimana sejarah devosi hati Maria tak bernoda? Peringatan hati Maria yang tak bernoda merayakan kehidupan batin peran Maria yang terberkati, suka dukanya, keutamaan-keutamaannya, dan kesempurnaan-kesempurnaannya yang tersembunyi, dan terutama cinta perawannya kepada Allah Bapa, cinta keibuannya kepada putranya Yesus, dan cintanya yang penuh belas kasih kepada semua orang di dalam Roh Kudus. Dua unsur penting dalam devosi ini adalah kehidupan batin Bunda Maria dan keindahan jiwanya dalam tubuh perawannya. Dalam devosi kepada hati Maria yang tak bernoda, daya tariknya adalah cinta hatinya yang tak bernoda kepada Yesus dan kepada Allah. Selain itu, cinta terbentuk dari studi dan peniruan jawaban ya Bunda Maria kepada Allah Bapa sebagai Bunda Yesus. Dalam devosi ini, cinta lebih merupakan hasil daripada objek devosi. Objeknya adalah
untuk mencintai Allah dan Yesus dengan menyatukan diri dengan Bunda Maria untuk tujuan ini, dan dengan meneladani keutamanya untuk membantu seseorang mencapai kesucian. Umat Katolik tertarik pada cinta dan ketomaan hati Bunda Maria yang tak bernoda, dan ini membuka jalan bagi devosi ini sejak awal. Umat Katolik mempunyai rasa iba terhadap perawan Maria, dan Injil menceritakan nubuat yang disampaikan kepadanya saat Yesus dipersembahkan di bait suci, dan bahwa hatinya akan ditusuk dengan pedang. Penggambaran hati tak bernoda dari perawan Maria yang terberkati. Hati tak bernoda perawan Maria yang terberkati biasanya digambarkan dalam karya seni Katolik sebagai jantung manusia berwarna merah cerah yang ditusuk dengan pedang. Jantung ditusuk dengan pedang, meskipun penggambaran ini hanya menunjukkan satu secara tradisi, jantung ditusuk dengan 7 pedang yang melambangkan 7 kesedihan dalam hidup Bunda Maria. Jantung dikelilingi oleh mawar. Mawar dikenal sebagai ratu bunga dan melambangkan Maria sebagai ratu surga. Mawar juga menggambarkan penderitaan tersembunyi di batangnya yang berduri dan merupakan hubungan dengan mahkota duri yang dikenakan pada kepala Tuhan Yesus. Di atas jantung terdapat bunga lili. Bunga lili melambangkan kemurnian Bunda Maria sebagai perawan Bunda Allah. Apa saja 7 kesedihan Bunda Maria tersebut? Yang pertama adalah nubuat Simeon tentang pedang yang akan menusuk jantung Bunda Maria. Juga pelarian ke Mesir sebagaimana ditulis dalam Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai ayat 15. Selanjutnya adalah kehilangan anaknya Yesus selama 3 hari. Dicatat dalam Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan ayat 50 sebagaimana yang tadi sudah kita bacakan. Yang keempat, Bunda Maria bertemu Tuhan Yesus dalam perjalanannya di Kalvari sebagaimana dicatat dalam Injil Lukas bab 23 ayat 27 sampai dengan 31. Dan juga peristiwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus yang dicatat dalam Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai ayat 30. Dan yang keenam, tubuh Tuhan Yesus diturunkan dari salib sebagaimana dicatat dalam Injil Lukas bab 23 ayat 50 sampai 54. Dan terakhir yang ketujuh adalah penguburan Tuhan Yesus sebagaimana ditulis di dalam Injil Markus bab 15 ayat 40 sampai 47. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat peringatan hati tak bernoda dari Santa Prana yang terberkati, bagaimana hubungan antara hati kudus Yesus dan hati Bunda Maria yang tak bernoda? Hamba Tuhan Lucia de Jesus Rosa dos Santos, salah seorang visioner Fatima, berkata, karya penebusan dosa kita dimulai pada saat Sang Sabda turun dari surga untuk mengambil tubuh manusia dalam rahim Bunda Maria. Sejak saat itu dan selama 9 bulan berikutnya, darah Kristus adalah darah Bunda Maria yang diambil dari hatinya yang tak bernoda. Hati Kristus berdetak seirama dengan hati Bunda Maria. Yesus sendiri menampakkan diri kepada Suster Lucia dan berkata, aku ingin gerejaku menempatkan devosi kepada hati tak bernoda ini di samping devosi kepada hati kudusku. Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan yang sangat baik, pada peristiwa peringatan
hati tak bernoda dari perawan Maria yang terberkati, marilah kita berdoa kepada hati tak bernoda perawan Maria yang terberkati tersebut. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hati Bunda Maria yang tak bernoda, Ibundaku, aku datang kepadamu dalam doa seperti anak kecil. Aku sungguh-sungguh menginginkan agar semua orang di dunia dapat dibawa kembali kepada pengetahuan dan kasih yang rendah hati dari hati kudus putramu yang terkasih. Aku berdoa, Bunda Allahku yang terkasih, semoga keindahan dan kemurnian yang luar biasa dari hatimu yang tak bernoda dapat memenangkan jiwa kita, sehingga kita dapat membenci semua dosa dan mempersembahkan hidup kita untuk kehormatan dan kemuliaan Tuhan yang menciptakan kita. Engkau telah mengungkapkan rahasia hatimu yang sedih di Fatima dan memohon pertobatan, doa, dan pertobatan dunia kepada Tuhan. Apalagi yang dapat aku lakukan selain menyatukan hatiku dengan hatimu dalam kerinduan yang besar ini? Apa yang dapat aku tambahkan selain doa yang sungguh-sungguh agar seluruh dunia dapat mendengarkan permohonanmu? Aku memberikan hatiku kepada hatimu, Ratu Surgawiku, dan dengan percaya diri aku menyerahkan kepadamu apa yang terbaik bagiku sebagai jawaban atas doa-doaku untuk kasih dan pemulihan. Hati tak bernoda Bunda Allahku, aku mohon melalui perantaraanmu yang penuh kuasa, pertobatan hati manusia, kemenangan penuh atas dosa, dan kembalinya kedamaian yang telah Engkau janjikan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudari yang telah menyimak, mendengarkan, meresapkan, dan menginternalisasikan mimbar agama Katolik kesempatan yang sangat baik ini, supaya kita senantiasa selalu dalam naungan kekasih keibuan Bunda Maria, sehingga kita selalu bisa dekat dan diselamatkan oleh karya penyelamatan Yesus Kristus putranya, sehingga damai di hati kita, damai hidup kita di dunia sampai ke akhirat. Demikian saudara-saudari yang dapat disampaikan dalam mimbar agama Katolik pada kesempatan yang baik ini. Tuhan memberkati. Mimbar Agama Katolik.